Dari pertanyaan-pertanyaan pesan singkat yang masuk ataupun dari line telepon diantaranya banyak yang datang dari para wanita atau istri Ustaz. Mohon sebuah nasihat mungkin ya mewakili mereka. Di antaranya banyak istri yang mengeluhkan sikap suami yang berbeda. Barangkali yang mungkin ia ketahui sebelum menikah baik dan setelah menikah ternyata berubah Ustaz ya. Nasihat untuk istri yang qanaah dan sabar dalam mengarungi rumah tangga. Silakan Ustaz. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, "Istausu bin nisa'i khairan, fa innahunna khuliqna min dil'in a'waj. In dhahabta tuqimahu kasartahu, wa in taraktahu la yazalu a'waj." Rasulullah SAW bersabda, selalulah menasihati para wanita dengan kebaikan, karena dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau memaksakan dia untuk dia lurus, maka dia akan patah. Dan patahnya rumah tangga itu dengan perceraian. Dan kalau engkau membiarkannya, maka dia akan semakin bengkok. Oleh karena itu para wanita, hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia melihat kedudukannya dan posisinya dari suaminya. Karena wanita Allah Subhanahu wa taala bukakan kemudahan yang besar untuk dia mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sebutkan tadi hadis Rasulullah SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kalau seorang wanita dia salat 5 waktu, dia menjaga puasa bulan Ramadan dan dia menjaga kemaluannya dan dia taat kepada suaminya, kelak di akhirat akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Kemudian juga Rasulullah SAW ketika mengingatkan kepada seorang wanita sahabat, beliau mengatakan, "Undhuri aina anti min ba'liki, innama huwa jannatuki wa naruki." Lihatlah posisimu dari suamimu. Sesungguhnya suamimu itu bisa menjadi sebab engkau masuk ke dalam surga dan juga bisa menjadi sebab engkau masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu para muslimah, kalau dia ingin kebaikan, maka hendaklah dia berusaha qanaah dengan apa yang Allah berikan. Tentu seorang muslimah ketika dia akan menikah, dia bertanya dulu. Ketika dia mencari pasangan, kita buka ya mata selebar-lebarnya. Kita cari tahu tentang dia, bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya dan sebagainya. Dan tentu dari orang-orang yang bisa kita percaya, yang kita tahu, dan dia orang-orang yang berilmu, yang mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk dan sebagainya. Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Ya, Fatimah binti Qais, seorang wanita sahabat, beliau kepada Rasulullah SAW beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang 2 sahabat yang meminang beliau, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan dan sahabat Abu Jaham. Padahal keduanya adalah sahabat mulia. Dan ini menunjukkan bahwasanya para wanita di zaman Rasulullah SAW mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu wanita di zaman ini dia bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu dia tahu mana laki-laki yang baik, atau kalau dia memiliki orang tua atau orang-orang yang dekat dengan laki-laki tersebut, dia tanya. Jadi orang yang berilmu dan juga orang yang amanah. Amanah yang dia menceritakan tentang calon pasangannya ini adalah orang yang baik. Nah tentu ketika dia menikah, mesti ada kelebihan dan kekurangan. Kalau seseorang itu punya kelebihan banyak, kemudian sedikit keburukannya, maka dia orang yang baik. Ya, oleh karena itu para ulama mengatakan, "Kafa bil mar'i nublan an tu'adda ma'ayibuh." Cukup seseorang itu dikatakan baik, dikatakan seorang yang baik, kalau dia bisa dihitung aibnya atau bisa dihitung kekurangannya. Kalau kita mau mencari orang yang misalnya tidak ada kekurangan, tidak ada keburukan, atau tidak ada misalnya sifat-sifat kurang, maka tidak ada. Pasti orang ada kekurangan, pasangan kita pasti ada kekurangan. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Dzahabi rahimahullah di biografi Imam Ahmad bin Hanbal, ketika Imam Ahmad bin Hanbal menguburkan istri beliau Ummu Abdillah, beliau mengatakan kepada orang-orang di sebelahnya, "Sungguh aku telah hidup bersama Ummu Abdillah," yaitu istri beliau, yaitu lebih dari 40 tahun. Tidak pernah aku berselisih dengan dia. 40 tahun tidak pernah berselisih. Ya. Dan itu semua kata para ulama, karena setiap masalah yang muncul dalam rumah tangga mereka berusaha menyelesaikan dengan niat untuk kebaikan. Artinya misalnya di antara contoh-contoh mungkin yang harus diperhatikan, misalnya
seorang istri kalau misalnya suaminya menegur atau marah kepada anaknya, maka jangan sama sekali istri itu menampakkan pembelaan kepada anak-anak. Demikian juga sebaliknya. Karena itu akan menjadikan anak-anak itu menjadi seorang yang penentang, tidak menghargai orang tuanya, dan itu akan menyakitkan seorang suami dan juga tentu menyakitkan seorang istri kalau dilakukan oleh suaminya. Kemudian, kalau ada masalah-masalah yang muncul, maka kita berusaha selesaikan dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga masalah itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini tidak akan bisa menyelesaikan sekecil apapun masalah dalam rumah tangga kecuali Allah mudahkan. Karena masalah sebesar apapun, kalau Allah mudahkan, dia akan menjadi mudah. Sebaliknya masalah itu walaupun dia kecil, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memudahkannya, maka dia akan menjadi kesulitan yang berkepanjangan di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga. Oleh karena itu para muslimah, jagalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat ada wasiat Rasulullah SAW seperti disebutkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, dan juga diriwayatkan hadis ini oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah SAW di antara wasiat beliau, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja kamu berada, karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala asal kebaikan. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha, dan iringkan keburukan atau dosa yang engkau lakukan dengan kebaikan, maka kebaikan ini akan menghapuskannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Dan kalau kita lihat wasiat Nabi yang pertama, bertakwa kepada Allah. Kita diperintahkan bertakwa di mana saja. Tapi kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan, iringkan keburukan yang terlanjur kamu berbuat dengan kebaikan, maka itu akan menghapuskannya. Menunjukkan bahwasanya bagaimanapun orang berusaha bertakwa, bagaimanapun orang berusaha menjadi seorang pasangan yang baik dalam rumah tangga, mesti ada kekurangan, mesti ada kesalahan. Maka kita iringkan kesalahan itu dengan kebaikan, dengan ihsan kepada pasangan dan sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wasiat yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Tiga hal ini kalau ada dan kita amalkan dengan baik, takwa kepada Allah, kemudian kita iringkan keburukan yang kita lakukan dengan kebaikan, kemudian kita berakhlak mulia, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan ada satu ungkapan para ulama di antara Imam Ibn Rajab, beliau mengatakan, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijaga hubungannya oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Maka seorang suami dan seorang istri, kalau dia ingin dijadikan baik hubungannya di dalam rumah tangga dan di atas kebaikan, maka dia jaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkaitan dengan tauhidnya, berkaitan dengan akidahnya, yang berkaitan dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita banyak-banyak meminta ampunan kepada Allah karena kita banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dengan taubat dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang taubat dari suatu dosa seperti orang yang tidak berbuat dosa. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang banyak membuat kesalahan adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah, atau yang terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW beliau bersabda, padahal beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau maksum, Rasulullah SAW, dan beliau mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau Rasulullah SAW mengatakan, inni la astaghfirullah fil yawmi 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku beristighfar, yaitu kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, yaitu setiap hari 70 kali. Di dalam riwayat lain dikatakan sampai 100 kali. Kalau Nabi SAW yang diampuni dosa-dosanya dan dijamin kebaikan dan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sampai beristighfar seperti itu, maka bagaimana kita dengan umatnya yang tidak ada jaminan masuk surga, yang tidak ada jaminan bahwa kita akan selamat di dunia ini dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kita tegakkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semampu kita, maka kita akan mendapatkan kebaikan seukuran daripada ikhtiar kita untuk
kebaikan tersebut. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya minta maaf kalau ada kekeliruan dan kesalahan atau yang tidak baik, maka semua itu dari saya dan dari syaitan, dan Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari hal tersebut. Dan kalau ada kebaikan, maka semua itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di akhirat kelak di surga Firdaus yang tertinggi, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.